Bismillahirrahmanirrahim. Nu kajenna nyaeta kajian nu tadi dengan tema manfaat dan mudarat dalam dunia berpolitikan anu bade dibugikeun ku Ustaz Muhammad Ridha. Ajeuna waktu sekarang kepada bisa Alhamdulillah, syukurillah, syukur la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Matur nuwun ka moderator nu parantos paring waktos kesimpuri kanggo ngadiskusikeun tema yang sudah diberikan oleh panitia atau pengurus PC Pemuda Persis. Tapi sebelum itu yang saya hormati Ketua PC dengan Sekretaris PC Pemuda Persis yang paling saya hormati, dan juga kepada para pengurus ataupun tasdil PC Pemuda Persis, dan juga pada para kader Pemuda Persis Samana. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa silaturahmi sekaligus silaturahmi dalam kegiatan geologis, kegiatan yang menjadi agenda rutin dari Pemuda Persis Samana khususnya, dan kita berharap mudah-mudahan agenda-agenda membangun ruang-ruang pemikiran ini tetap menjadi sebuah agenda yang tidak hanya menjadi rutinitas saja, tapi menjadi bagian dari karakteristik Pemuda Persis sendiri. Karena bagaimanapun juga bahwa hari ini meskipun secara fisik, secara jasadiah kita tidak sedang berperang, tapi dalam konteks pemikiran saya kira perlu banyak sumbangsi pemikiran dari kader-kader muda Islam, khususnya kader Pemuda Persis, baik dalam ruang-ruang kenegaraan, ruang-ruang sosial, ruang-ruang keagamaan, dan ruang-ruang lain yang mungkin itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pemuda Persis sebagai kelompok civil society yang memiliki tanggung jawab minimal terhadap jamaahnya, umumnya terhadap masyarakat secara umum. Karena itu saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman Pemuda Persis ini, dan saya berharap bahwa agenda-agenda ini menjadi agenda yang menjadi agenda utama dari teman-teman Pemuda Persis, di samping mungkin ada agenda-agenda lain dalam konteks program kerja keorganisasian. Nah, teman-teman sekalian, materi kita kali ini terkait dengan manfaat dan madorotnya dunia politik. Saya kira tema ini muncul barangkali, ini anggapan saya, bahwa ada semacam kebimbangan atau bisa jadi pertanyaan dari teman-teman pemuda terkait dengan dunia politik dalam konteks, mungkin dalam hal ini dunia politik secara praktis. Karena bisa jadi tema ini tema yang
bersumber dari bacaan-bacaan maupun analisa teman-teman pemuda terkait dengan perkembangan hari ini begitu. Nah, saya kira ini tema yang aktual sekaligus juga menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman pemuda. Bagaimana kita menempatkan diri, memposisikan diri, atau bahkan mungkin kita ikut terlibat dalam dunia politik itu sendiri. Karena saya kira kalau dalam kerangka personal sebagai warga negara, teman-teman pemuda itu termasuk warga negara yang mempunyai hak politik yang sama. Jokowi Widodo jadi pernah meluangkan jadi presiden gitu. Yang tidak jelas asal usulnya. Jadi kalau pemuda yang mempunyai bekal dalam konteks ilmu keagamaan, bekal karakteristik kader-kader Islam, saya kira ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, sebelum menjawab apakah dunia politik itu manfaat atau mudarat, saya kira kita perlu mengeksplorasi terkait dengan apa sebetulnya politik itu. Jadi sebetulnya kalau dalam rangka definisi secara teori, teman-teman bisa mengeksplor banyak sebetulnya referensi yang memberikan definisi terkait dengan apa itu politik, baik dari ilmuwan Barat, ilmuwan Islam, maupun dari ilmuwan yang secara lokalitas ini mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk memberikan teori apa itu politik. Nah, karena kita Indonesia, saya mencoba mengambilnya definisi dari ilmuwan Indonesia saja, gitu ya, supaya lebih pemahaman kita lebih secara kultur, secara nasionalisme bisa sedikit mampu mencerna. Nah, di sini saya kira teman-teman bisa membaca juga dari materi yang sudah saya sampaikan, sudah saya buat. Jadi pengertian politik itu menurut Miriam Budiarto dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, dia memberikan definisi bahwa politik itu adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Jadi di sini ada beberapa kata kunci yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara. Jadi Miriam Budiarto sudah memberikan batasan bahwa politik itu adalah sesuatu kegiatan yang tidak lepas dari sistem politik itu sendiri atau negara. Yang kedua, menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu, dan yang ketiga melaksanakan tujuan-tujuan dari sistem bernegara itu. Nah, jadi secara umum bahwa politik itu adalah sebuah aktivitas yang berkaitan dengan proses-proses kehidupan kebernegaraan kita. Apakah kalau melihat dari aspek definisi ini ada dua pendekatan. Yang pertama, bisa jadi aktivitas atau kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan dalam sebuah sistem politik. Maksudnya bisa jadi ini dalam rangka kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal. Dalam pengertian formal di sini adalah bagaimana aktivitas ini dilakukan oleh orang-orang yang terlibat langsung dalam praktik politik secara praktik. Dalam konteks kelembagaan negara, misalkan bisa jadi kegiatan politik yang dimaksud adalah
kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan ataupun anggota dari berbagai lembaga negara yang ada di sebuah negara itu sendiri. Nah, yang kedua bisa jadi definisi ini kita bilang kalau tadi secara pembatasan dilakukan kegiatan politik dilakukan oleh anggota lembaga negara. Nah, tapi dalam hal lain kita bisa baca bahwa bermacam-macam kegiatan itu bisa saja dilakukan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang tidak termasuk dalam sebuah lembaga negara, tapi dia memainkan peran-peran politik. Contoh apa? Meskipun misalkan pemuda PSI itu bukan sebagai anggota partai politik, bahkan pemuda PSI itu juga bukan organisasi politik, tapi dalam rangka aktivitas keorganisasiannya itu berkaitan dengan tujuan sistem dan melaksanakan tujuan. Contoh misalkan ketika dalam beberapa waktu kebelakang secara kelembagaan organisasi, misalkan dulu pernah ada demonstrasi menolak RUU KUHP, menolak revisi undang-undang KPK yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat mahasiswa dan lainnya. Nah, dalam rangka itu kegiatan-kegiatan yang dimaksud juga itu merupakan sebuah kegiatan politik. Karena apa? Karena dalam kegiatannya itu menyangkut sesuatu yang akan melahirkan sebuah kebijakan negara, meskipun mereka bukan sebagai pemangku negara. Secara sederhana nantilah. Jadi itu dalam disebut politik, bisa dilakukan anggota DPR, anggota DPRD, bupati, gubernur, presiden, dan aparatur lainnya. Bisa juga meskipun dia bukan sebagai orang yang terlibat dalam lembaga negara formal, tapi dia memainkan peran politik, baik organisasi kemasyarakatan, LSM, organisasi mahasiswa dan lain-lain. Nah, itu termasuk dalam kategori kegiatan politik juga. Jadi seluruh politika lain akan dilakukan anggota DPR, bupati, presiden, gubernur, bukan itu saja. Kalau enggak definisi dari definisi politik ini. Nah, kemudian ketika kita berbicara negara, apa sebetulnya tujuan dari sebuah negara itu hadir? Naon aya negara teh nahawa teh butuh ke negara teh, atau negara butuh urang, atau dua-duanya sering membutuhkan. Gitu. Nah, tujuan negara sendiri secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari setiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Jadi di sini jelas bahwa tujuan dari didirikannya sebuah negara adalah tidak lain dan tidak bukan sebagai sarana untuk menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. BOP. Hah? BOP. Oh. Jadi tujuan negara itu adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya, bahagiakan masyarakat. Nah, itu tujuan negara secara umum. Kita tidak berbicara persoalan praktiknya, bukan tidak dulu masuk kepada wilayah-wilayah praktik dari implementasi bernegara sendiri. Tapi secara umum tujuan negara itu adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, dan tujuan negara merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyat. Jadi lamun diatur ke negara, bisa dijamin bahwa kehidupan di masyarakat itu akan mengalami
ketidakstabilan bakal chaos. Jadi lama dulu negara orang mau tenang hidup bisa jadi lama negara tidak punya aturan, bisa jadi setiap individu yang ada dalam warga negara sendiri bakal melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan masing-masing pribadi. Nah, kalau begini, kalau tidak ada hukum, kan bisa jadi pada tente menanda secara hawa nafsu, kita akhwat misalnya. Nah, kalau hukum bisa jadi siapa tahu kalau pada tente. Tapi karena ada negara, maka dikendalikan gitu. Dikendalikan setiap keinginan, setiap aktivitas dari warga negaranya sendiri. Gitu. Nah, itu tujuan dari negara, menciptakan sebuah keteraturan. Nah, di sini disambung juga fungsi negara. Yang pertama adalah fungsi pertahanan dan keamanan. Jadi fungsi pertahanan itu diantaranya adalah negara wajib membentuk pasukan militer. Untuk apa? Untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Jadi betapa orang terbuka pasukan militer. Bisa jadi negara-negara kolonialisme yang mempunyai sistem perluasan wilayahnya melalui jalur peperangan, bisa jadi tidak ada yang mampu mengendalikan. Jadi keamanan ke negara gitu. Lamun orang terbuka tentara. Nah, yang kedua, fungsi negara adalah fungsi keadilan. Jadi karena Indonesia juga menganut sistem demokrasi, sistem sebagai negara hukum, maka fungsi yang kedua adalah fungsi keadilan, memberikan rasa keadilan kepada setiap warga negara dalam rangka menempuh upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh setiap warga negara. Nah, yang ketiga sebagai fungsi pengaturan tadi itu. Jadi negara wajib membuat regulasi. Kalau di kita bahasanya undang-undang kenal untuk mengatur, menertibkan setiap aktivitas ataupun setiap perilaku warga negaranya dalam setiap ruang aktivitas. Itu negara bisa secara personal mengikat, bisa jadi misalkan begini, pemuda Persis membuat sebuah tata kelola, tata aturan, tapi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah aturan yang mengikat bagi seluruh warga negara karena sifatnya lebih internal, lebih spesifik. Tapi kalau negara itu sifatnya mengikat seluruh kehidupan warga negara. Nah, yang keempat adalah tadi itu fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi negara menang lamun aya masyarakat nu akan sejahtera, negara wajib untuk memberikan pembelaan, negara wajib untuk membantu setiap warga negara yang belum sejahtera untuk mencapai derajat kesejahteraan dan kemakmurannya. Ini dari fungsi negara. Kita tuh masih lebih dalam rangka ideal ya. Nah, kemudian apa sebetulnya tujuan dari kalau tadi negara secara umum, kita berbicara secara spesifik. Tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 di sana disebutkan bahwa tujuan negara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Jadi dari pacarannya nah ini tujuan dari negara Kesatuan Republik Indonesia secara spesifik. Di sini dijelaskan melindungi, poin pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksudnya bangsa Indonesia artinya. Dua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa.
Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini kan secara tujuan ideal, secara konsep sangat paripurna, komprehensif. Jadi negara teh boga cita-cita seperti itu. Jika nanti kita bicarakan bagaimana secara implementasi, apakah sudah mencerminkan dari tujuan dibentuknya negara itu sendiri atau belum? Kalau misalkan dulu, apa yang menjadi persoalannya? Apakah tujuan negara terlalu tinggi ataukah implementasi dari pelaksanaan ini tidak bisa diimplementasikan oleh orang-orang yang selama ini menjalankan menjalankan negara dengan berbagai lembaga negara yang ada. Nah, tapi kita juga karena kita punya versi ya ayalah, namanya kudu aya ada mengambil referensi dari ajengan gitu kan. Nah, ini menurut ajengan Yusuf Mardawi. Jadi ada 4 tujuan pemerintahan Islam. Yang pertama, pemerintahan Islam tidak bertujuan untuk menguasai legislatif. Nah, ini kata kuncinya adalah menguasai, tetapi untuk memelihara dan melindungi rakyat. Nah, kalau menguasai kan artinya ada penguasaan negara terhadap setiap individu warga negara. Tidak bisa diberikan hak individu. Bahasanya menguasai, tapi di sini bahasanya adalah memelihara dan melindungi rakyat. Nah, kalau menguasai itu kan sehingga sistem komunis dikuasai kabeh, milik pribadi, milik individu, kabeh negara. Dimiliki warga negara, ngebegenglah penguasaan aset-aset yang ada di negara tersebut dikuasai oleh negara. Jadi yang komunisme, bisa akhirnya kurang beli lahan, beli tanah, gitu. Karena setiap tanah, setiap bangunan yang ada di negara tersebut yang mengambil sistem komunis itu, ini sistem komunis dalam perspektif politik, bukan perspektif teologis sebetulnya. Tidak ada penguasaan, tidak ada hak individu. Jadi bisa orang beli tanah, beli apapun yang ada di dalam di dalam ruang hidup negara tersebut tidak bisa dimiliki oleh, tidak ada hak kekuasaan secara pribadi. Kabeh milik negara. Nah, tapi menurut Mardawi, Islam tidak menguasai tapi memelihara dan melindungi rakyat. Kedua, menunaikan amanat kepada pemiliknya. Maksudnya di sini mungkin menunaikan dalam perspektif amanat-amanat kekuasaan yang kekuasaan yang ada di lembaga-lembaga negara tersebut. Yang ketiga, menegakkan keadilan bagi umat manusia, hampir sama. Yang keempat, mengokohkan agama di muka bumi sebagai tujuan yang paling utama dengan menanamkan akidah kudu dan mengaplikasikan hukum dan keadilan. Ini yang mungkin yang berbeda di sini adalah ada upaya tujuan pemerintahan Islam itu adalah di samping mensejahterakan masyarakat, memakmurkan keadilan, menegakkan keadilan, juga mengokohkan agama di muka bumi sebagai tujuan yang paling utama dengan menanamkan akidah, kudu dan mengaplikasikan hukum dan pesan-pesan. Ini yang mungkin dari tujuan dari pemerintahan Islam itu sendiri. Jadi menurut saja memang lebih pada materialistik, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa aman, memberikan kesejahteraan yang sifatnya lebih pada material. Nah, di sini secara kelebihan dari pemerintahan Islam itu adalah mengokohkan agama sebagai tujuan yang paling utama dengan menanamkan akidah. Jadi ayanan negara Islam dulu tingkat tadinya dengan sebatas mensejahterakan masyarakat hukum. Tapi bagaimana ayanan negara semakin kuat akidah masyarakat nanti, bagaimana hukum-hukum dalam hal ini mungkin ketika kita berbicara Islam, hukum-hukum
Allah yang ada dalam Quran bisa dimanifestasikan dalam setiap aktivitas warga negara dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada beberapa contoh sistem pemerintahan. Kalau tadi kan secara umum kita sudah membahas Kementerian Politik, tujuan untuk negara, tujuan negara Indonesia, tujuan dari umat Islam. Dan di sini secara umum tujuannya sama, tapi dalam rangka implementasi sistem pemerintahan ini yang berbeda-beda setiap negaranya. Nah, sebetulnya banyak sistem pemerintahan yang dianut oleh berbagai negara, tapi di sini saya cantumkan hanya beberapa saja. Yang pertama adalah sistem monarki. Apa itu sistem monarki? Yaitu suatu bentuk aturan di mana kekuasaan dan otoritas absolut dipegang oleh satu garis keturunan kerajaan. Ini monarki, sistem monarki. Contoh, ada Inggris. Jadi kan selama ini turun-temurun turunan Ratu Elizabeth kayak gitu. Ratu Elizabeth I, Ratu Elizabeth II. Jadi bisa sih tapi tahapnya kayak populer, bakal jadi raja apa namanya pemimpin di Inggris. Karena semua itu ya turun-temurun di keluarga, satu ras yang sama, satu keluarga yang sama, sifatnya kerajaan. Yang kedua, misalkan Saudi Arabia, King Salman. Kalau bukan dari apa namanya keturunan Raja Salman, tidak mungkin akan menjadi apa namanya pemimpin di kerajaan Saudi Arabia. Dan yang lain-lain, ada Qatar, Brunei kan Sultan Hasan Bolkiah. Jadi bisa orang yang tidak jelas atau orang di luar keturunan sultan bisa menjadi penerus kepemimpinan dan kekuasaan di Brunei Darussalam. Nah, kemudian tetangga kita, misalkan Malaysia, di sana menerapkan sistem monarki federal. Kan monarki federal itu jadi ada dua. Kalau di Indonesia kan sistem presidensial, jadi milih presidennya langsung dipilih tuh rakyat. Tapi di rumah ayah dua. Pertama ayah kepala negara. Kalau di Indonesia makan sistem presiden mah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah kalau di Malaysia itu kepala negaranya itu dipimpin oleh sultan yang di-Pertuan Agung. Nah kepala pemerintahan yang baru oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri bisa ganti, tergantung siapa, tergantung dari kepala negara yang usaha. Partai-partai ada biasa, tapi untuk menentukan Perdana Menteri tetap harus mendapatkan restu dari sultan yang di-Pertuan Agung gitu. Nah itu sistem monarki ya. Kemudian yang kedua ada teokrasi. Teokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana ideologi agama tertentu menginformasikan kepemimpinan, hukum, dan kebiasaan suatu bangsa. Dalam banyak kasus akan sedikit perbedaan antara hukum kitab suci dan kode hukum. Contohnya kasih tidak. Jadi teokrasi mah bentuk pemerintahan. Jadi pemerintahan itu ideologinya itu adalah ideologi agama. Karena di Iran lebih mayoritas agama Islamnya Islam, meskipun Islamnya berbeda dengan Islam kita. Maka ketika revolusi Iran waktu itu yang mengembangkan apa namanya Reza Pahlavi diganti oleh Ayatullah Khomeini, maka kekuasaan pemerintahan Iran itu lebih kepada elitis, kelompok-kelompok agamawan. Jadi Ayatullah Khomeini, Ayatullah Nandai kan gitu. Ahmadinejad itu kan kelompok-kelompok agamawan. Karena apa? Karena sistem ideologinya adalah sistem ideologi agama tertentu. Dalam hal ini mungkin ideologi Islam yang dianut oleh Iran. Terlepas dari perbedaan secara
apa namanya Islamnya seperti apa mereka kan begitu. Jadi teokrasi itu bisa jadi teokrasi itu bukan hanya di Iran saja. Sekarang ada di beberapa negara yang menganut sistemnya sistem Katolik ada. Maka kekuasaan kepemimpinan itu adalah diisi oleh elit-elit Katolik. Nah, kemudian yang ketiga ada totalitarianisme. Jadi totalitarianisme itu adalah bentuk pemerintahan otoriter di mana partai yang berkuasa tidak mengakui batasan apapun pada kekuasaannya, baik dalam kehidupan publik maupun hak-hak pribadi warganya. Kekuasaan sering berada di tangan seorang figur tunggal. Otoritas sekitar siapa propaganda yang signifikan dibangun sebagai cara untuk memperluas dan mempertahankan otoritas yang tidak terbantahkan. Negara-negara otoriter sering menggunakan pengawasan luas, kontrol terhadap media massa, mengintimidasi demonstrasi, kekuatan paramiliter atau polisi, dan penindasan, biasanya kekerasan, protes, aktivisme atau oposisi politik. Ini yang contoh yang paling nyata adalah Korea Utara. Jadi Korea Utara hampir sama. Dulu dipimpin oleh bapaknya Kim Jong Il. Sekarang Kim Jong Un. Lu pakai sepatu naon dia. Kim Kurniawan, ngomong gini ya. Kim Jeffrey. Nah, itu kan kalau di negara totalitarianisme, jadi kosong versi. ruang privat warga negara pun dibatasi oleh negara. Kalau teman-teman tahu, di Korea Utara itu akses internet itu tidak seperti di kita. Akses internet itu hanya boleh dipasang di wilayah-wilayah ataupun tempat-tempat pemerintahan saja. Tidak bisa diurang masyarakat pasang wifi di home, tidak bisa. Karena apa? Karena kekhawatiran negara, kekhawatiran penguasa di Korea Utara, ketika warga negara yang mendapatkan informasi dari luar itu akan melakukan sikap kritis, akan melakukan sikap perlawanan terhadap kekuasaan negara. Jadi nek keluar negeri wae tidak bisa sebebas di kita. Tombol keluar negeri, keluar wilayah ataupun keluar wilayah meskipun masih dalam satu negara itu dibatasi. Saking otoriternya kekuasaan. Nah, urusan bahwa apakah dengan sistem monarki, sistem teokrasi, sistem totalitarianisme, mana yang lebih bisa mensejahterakan dan memberikan kemakmuran kepada masyarakatnya? Ini kan beda-beda dari implementasi tujuan bernegara itu sendiri. Nah, terakhir, demokrasi adalah mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat diberikan peran langsung dalam memilih kepemimpinan mereka. Tujuan utamanya adalah tata kelola melalui perwakilan yang adil, sebuah sistem di mana tidak ada kekuatan atau entitas tunggal dapat melakukan kontrol atau praktik otoritas tanpa ada pengawasan. Asik jadi urang lah. Jadi urang kan dari sistem pemilihan ada pelibatan masyarakat secara langsung, ada pelibatan masyarakat secara keterwakilan, ada pengawasan masyarakat secara langsung, ada pengawasan masyarakat secara keterwakilan juga. Jadi kan berapa di ruang demokrasi kan milih presiden langsung, eksekutifnya presiden, gubernur, bupati, itu ada partisipasi publik secara langsung untuk menentukan kehendak siapa yang diinginkan oleh setiap warga negara yang berbeda. Jika namun tadi
apa namanya monarki mah bisa udah sakayang orang mau bisa. Orang kan hayang masih BK misalkan di Inggris teh, tapi kesabab lain dari turunan apa bukan dari keturunan raja atau ratu Inggris ya nggak bisa. Meskipun kandidat masyarakatnya tinggi, tapi karena sistem seperti itu ya tidak bisa. Nah kalau di ruang demokrasi itu kebalikannya. Kumaha hayang kurang hayang sahawe itu bisa. Jadi kasar mah di ruang demokrasi mah kalau kurang hayang monyet jadi presiden, salilah dan duduk dipilih ke masyarakat bisa kan gitu. Saking ku bebasna di ruang demokrasi, maksud bebas dalam pengertian bebas keterlibatan ataupun partisipasi publik. Lamun di Korea mah dibatasi bisa, kahayang warga negara di ruang demokrasi mah dibuka bebas. Nah, kedua, dan sistem demokrasi ini ada sisi-sisi pengawasan dan penegakan hukum. Nah, pengawasannya oleh siapa? Kalau dari sistem karena kita menganut sistem demokrasi keterwakilan, maka rakyat memberikan mandat kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, ini keterlibatan masyarakat secara keterwakilan. Hakikatnya anu diawasi ku hakikatnya DPRD ataupun DPRD ke bawahnya mengawasi pemerintah adalah bagian dari menunaikan amanah dari rakyat. Kita berbicara teori gitu ya. Jadi rakyat ngamandatkeun kasaha awal DPR kurang milih ka anjeun pangawaskeun pemerintah atau pengawaskeun negara supaya teu keluar dina rekna dina ngajalankeun pemerintahan kan begitu. Itu namanya demokrasi keterwakilan. Nah, enak demokrasi dalam penegakan hukum aya saha yudikatif penegakan hukum. Jadi lo kayak usaha baik di eksekutif maupun legislatif. Di sini penegak hukum bekerja untuk melakukan proses hukum terhadap siapa saja yang melanggar hukum. Nah, ini ruang demokrasi jika diulang di Indonesia, di Amerika dan sebagainya. Nah, tinggal persoalannya dari sistem pemerintahan yang ada, mana yang memungkinkan, mana yang kita anggap itu paling membawa kemaslahatan kepada masyarakat. Nah, kalau itu kan bisa apa namanya membutuhkan ruang perdebatan yang panjang. Karena ketika berbicara sistem, bisa jadi sistem yang ada ini masih dianggap belum sempurna. Tinggal bagaimana sistem yang memang dikehendaki untuk menuju pada kesempurnaan. Karena dari setiap sistem pun saya kira pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ini kemudian selanjutnya dalam sistem demokrasi menerapkan tadi ya sistem konsep kelas politika. Jadi kelas politika itu adalah pemisahan ataupun pembagian kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang. Jadi sederhana mah eksekutif teh dimulai presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu ranahnya ranah eksekutif. Nah, legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang. DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Jadi kalau kita bicara di konsep kita ya. Kemudian yudikatif itu adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang. Nah, ini ranah yudikatif itu adalah ranah penegak hukum. Jadi kalau hierarkisnya ada di atas ada Mahkamah Agung, ada pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri, kabupaten kota, ada kejaksaan agung, ada kejaksaan tinggi tingkat provinsi, ada kejaksaan negeri tingkat kabupaten kota, dan sebagainya. Ada kepolisian, ada sekarang kan ada tingkatan tindak pidana korupsi, ada yang namanya lembaga PK. Kemudian ada lembaga yang mempunyai otoritas untuk memberikan interpretasi atau penerjemahan
ataupun kesimpulan dari undang-undang yang dianggap bersengketa, yaitu apa? Mahkamah Konstitusi. Nah, secara konsepsi penerapan konsep politika dalam sistem demokrasi sampai saat ini masih dianggap sistem yang paling banyak diadopsi oleh berbagai negara. Akan tetapi dalam implementasinya terdapat beberapa perbedaan dikarenakan kualitas, integritas, dan karakter masyarakat yang berbeda-beda. Nah, itu tadi. Jadi, tujuannya pada sarua kami oke. Tujuan negara yang mencerdaskan kehidupan masyarakat, yang mensejahterakan masyarakat. Tapi dalam kerangka implementasi ini terdapat perbedaan di antara berbagai negara yang mengadopsi sebuah sistem pemerintahan. Nah, kalau di kita misalkan beberapa persoalan di Indonesia, perilaku korupsi yang aparatur pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini kan ngomongin masalah kesejahteraan kurang kumaha gitu kan. Kalau dalam secara praktiknya ini masih dihinggapi oleh perilaku yang menyimpang terhadap tujuan bernegara itu sendiri. Nah, kemudian masih terdapatnya perlakuan hukum yang berbeda kepada setiap kelompok. Contoh misalkan dalam rezim kali ini pasca 2004 pemilu 2011 ini sering kita menyaksikan adanya perbedaan perlakuan hukum terhadap kelompok tertentu. Jadi kasarnya bilang lebih cenderung anu diadili teh orang-orang yang dari entitas ataupun dari kelompok tertentu. Tapi lamun anu kelompok bagian dari pemerintahan itu tidak ada perlakuan yang berbeda kan begitu. Ini kan sesuatu yang bertabrakan dengan sistem demokrasi itu sendiri kan begitu. Nah, selanjutnya ada kesenjangan secara ekonomi. Jadi di sini ada sistem oligarki dan monopoli. Jadi penguasaan ruang-ruang ekonomi ini lebih banyak dilakukan hanya oleh segelintir orang saja yang dimaksud oligarki itu. Jadi penguasaan modal, penguasaan aset-aset ekonomi, penguasaan sistem-sistem ekonomi itu lebih banyak dimonopoli oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Jadi secara konsep tujuan pernegara sudah komprehensif, tinggal bagaimana menjalankan sistem tersebut dalam upaya membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, kita masuk pada ruang lebih privat, lebih internal. Nah, bagaimana kita membaca dalam konteks keormasan, kita membaca kapasitas politik. Kalau tadi sepakat bahwa tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan kesejahteraan, memberikan kemakmuran kepada masyarakatnya, berarti kan di sana ada cita-cita, ada tujuan yang sangat mulia. Nah, tinggal persoalannya ketika ada perbedaan dari tujuan dan implementasi, apa sebetulnya jadi problemnya? Nah, apakah sistemnya yang salah atau para pemangku kebijakan yang keliru mengimplementasikan sistem dalam bernegara tersebut? Nah, kalau misalkan sistemnya yang keliru, berarti kira-kira sistem apa yang harus dibangun oleh kita sehingga secara konsepsi bisa memberikan kemaslahatan. Tetapi kalau persoalannya adalah kekeliruan ataupun kesalahan yang ada pada pemangku kebijakan, artinya kan lebih pada personal ataupun orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan tertentu. Lalu solusinya seperti apa? Jadi membicarakan masalah dan menurut itu bisa dibaca dari sana kan begitu. Karena secara konsepsi, secara tujuan itu sangat mulia sekali. Kenapa secara implementasi seperti ini? Itu pertanyaannya. Apakah sistem yang salah atau orangnya yang salah? Kalau orangnya yang salah, berarti apa yang mesti kita lakukan? Apakah membiarkan
orang-orang yang selama ini, yang sekarang ini mempunyai kewenangan dari ruang-ruang kenegaraannya tetap menjalankan fungsi sebagai aparatur negara, atau perlu ya diganti lah gitu kan, diganti orang-orang. Ini pertanyaan untuk kita. Nah, kalau kita mengacu pada poin yang kedua, berarti siapa yang kita kehendaki untuk menduduki orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan di negara-negara tersebut? Nah, apakah dalam hal ini mungkin pemuda Persis berbicara ke sana atau tidak? Lamun dianggapkan yang misalkan negara yang kacau, sebenarnya walaupun laku jelema, tapi nah orang apa sedang mempersiapkan kader-kader kita untuk mengisi supaya sesuai dengan kayak orang kan gitu. Atau yang nyatakan wae lah menang, atau tanya lah kan gitu. Dalam situasi seperti itu. Nah, kita baca apakah anti politik dalam pengertian politik praktis. Jadi kita berbicara secara faktual dan kenyataan bahwa paling Indonesia itu sebetulnya pernah mengisi ruang-ruang ruang-ruang politik. Maksudnya paling pada versi juga pernah memasuki ruang-ruang politik secara praktis. Contohnya Muhammad Nasir. Muhammad Nasir itu kan pernah menduduki ataupun menjabat di berbagai level kenegaraan, baik eksekutif maupun legislatif. Beliau pernah menjadi anggota Majelis Konstituante. Kedua, pernah menjadi Perdana Menteri. Pernah menjadi Menteri Kabinet Soekarno-Hatta. Ketiga, menjadi pencetus mosi integral. Yang membuat istilah negara Kesatuan Republik Indonesia dari kita, dari Persis. Ya, jadi secara historis bahwa Persis dan politik meskipun bisa jadi dan perlu analisa apakah kehadiran Muhammad Nasir itu sebagai representasi kelembagaan atau dia sebagai personal individu. Tetapi secara nyatanya adalah bahwa Muhammad Nasir juga sebagai anggota Persis meskipun tidak punya kartu. Jadi kartu anggotaan juga Twitter bawahnya sampai. Nah, itu Muhammad Nasir. Kedua, misalkan sikap dari Muhammad Isa Ashori, mantan ketua umum PP Persis ya, yang berjuang melawan komunisme, bahkan beliau membuat manifesto perjuangan. Ini kan politik praktis. Bahkan Muhammad Nasir sendiri, Muhammad Isa Ashori pernah berinisiatif untuk membuat merubah Persis dari organisasi kemasyarakatan menjadi organisasi politik dengan Jamiatul Muslimin, karena waktu itu secara historis Masyumi sudah dibubarkan oleh Jepang. Karena mau disangkut, kenapa dia berpikir merubah Persis menjadi organisasi politik? Karena tidak ada wadah politik. Karena pada waktu itu Masyumi dibubarkan, dia menganggap bahwa yang paling mudah untuk melakukan langkah-langkah politik adalah merubah Persatuan Islam menjadi organisasi politik, meskipun inisiatif beliau itu tidak sampai terjadi, tapi tujuan itu sudah pernah tercetus sampai pada akhirnya kan muakot satu lembaga Persis. Nah, selanjutnya misalkan Latif Mukhtar, ketua umum PP Persis, beberapa saya juga lupa. Beliau kan secara praktis itu mencalonkan dia sebagai anggota DPR. Latif Mukhtar, ketua umum PP Persis, meskipun secara kenyataannya ketika beliau jadi
jadi terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan. Sebelum dilantik, beliau meninggal dunia. Tetapi persoalannya adalah bukan dilantik atau tidak dilantiknya, tetapi sikap politik Said Muchtar sebagai ketua umum PPPRS waktu itu. Nah, selanjutnya misalkan Amin bisa jadi Amin jadi anggota MPR RI meskipun bukan dari jalur partai politik, waktu itu masih jalur utusan daerah, utusan golongan. Roma Irama jadi anggota MPR golongan, utusan golongan di golongan seni kan gitu. Bisa jadi Amin di golongan agamawan. Artinya meskipun saya juga tidak bisa memberikan kesimpulan hanya terbatas pada ruang gerak keempat personal ini, tapi bisa jadi bahwa sikap itu mencerminkan bahwa ruang politik itu masih dianggap mampu membawa kemaslahatan untuk proses-proses perjuangan keumatan. Jadi oleh karena itu bisa jadi politik itu tetap harus diikuti, bahkan diisi oleh kader-kader Islam gitu. Ini bisa jadi kesimpulan ini terlalu prematur, tapi dengan membaca dari langkah dan gerak politik elit PDIP pada waktu itu, saya kira bisa memberikan gambaran atau kesimpulan sementara gitu. Nah kemudian yang terakhir, nah bagaimana misalkan pemuda Persis berperan dalam ruang politik. Saya paham bahwa pemuda Persis itu satu, bukan organisasi politik, kedua dalam keyakinannya menjaga jarak dengan kekuatan politik manapun. Tapi apakah secara kesadaran kolektif organisasi ataupun secara kesadaran individu anggotanya, apakah harus dibatasi ruang gerak dalam politik itu? Meskipun dalam pengertian politik itu tidak sempit diartikan sebagai politik praktis saja. Jadi saya bisa memberikan gambaran bahwa yang perlu diberikan oleh peran yang perlu dilakukan oleh pemuda Persis dalam ruang politik itu adalah satu, kalau pemuda Persis mempunyai tujuan berorganisasi, mempunyai ideologi organisasi, maka wajib untuk memberikan pendidikan politik minimal kepada anggotanya, kepada kadernya, maupun secara umum kepada masyarakat luas, tentunya dalam kerangka nilai-nilai keorganisasian itu sendiri. Nah, yang kedua, tetap harus menjaga independensi organisasi dalam bingkai politik praktis. Jadi tidak bisa misalkan pemuda Persis kalau dalam konteks pilkada misalkan dalam konteks lokal ya mendukung gereja. Amin. Kudu ya mendukung si A misalkan. Nah, ini tetap harus dijaga. Karena apa? Karena tadi harus dibedakan antara ruang organisatoris dengan ruang individual. Meskipun dalam praktiknya agak sulit begitu. Tetapi untuk menjaga nilai-nilai independensi dari politik praktis tetap harus dijaga independensi organisasi supaya tidak terlalu jauh dalam politik praktis secara organisasi. Ketiga, membentuk kader yang siap diterjunkan dalam dunia politik sesuai dengan norma-norma agama dan organisasi. Jadi dalam tadi disebut bahwa ruang politik masih memberikan ruang kemaslahatan karena dianggap yang keliru hanya sisi personal ataupun pemangku kepentingan saja, maka yang perlu dilakukan adalah ya orang kudunya kena tolong gitu mah gitu. Pemuda Persis secara khusus gitu. Nah yang terakhir adalah membangun high politik dalam respon setiap perkembangan yang terjadi. Maksud high politik itu adalah membangun politik tingkat tinggi. Jadi jadi kira kasar nama mengenai pilkada itu ansur urang mah misalkan aku masih asik tapi bagaimana pemuda Persis itu mampu memberikan gambar semua apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam ruang kepemimpinan. Tinggal bagaimana secara norma-norma keagamaan, secara norma organisasi, secara norma hukum mampu memberikan kriteria. Nah, hayang nggak ya
mun boga pamimpin teh urang mah kudu biasa kudu boga ieu. Ini berdasarkan referensi yang kita yakini baik dari Quran, Sunnah maupun hukum dan undang-undang yang ada di negara kita. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulan bahwa maslahat atau madarat dunia politik saya kira itu tergantung pada persepsi kita masing-masing. Selama itu masih membuka ruang untuk terciptanya kemaslahatan, ya jadi bisa jadi ruang politik memberikan kemaslahatan. Tapi ruang kemadatan pun itu tidak bisa dihindari karena secara faktual dan kenyataannya dalam ruang politik praktis senantiasa banyak menjerumuskan pada ruang-ruang pelanggaran-pelanggaran baik secara norma adat, norma hukum maupun norma keagamaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.